Antisocial itu bukanlah artinya tidak suka bergaul. Antisocial itu buat saya adalah karena kita terlalu lelah bergaul di dalam kepalsuan. Sehingga hari-hari ini terutama di zaman sosial media kita lihat banyak sekali kepalsuan. Saudara, di dalam pergaulan, karena mungkin semakin modern dunia, semakin banyak manusia, mungkin saya tidak tahu apa alasannya, tetapi yang pasti makin hari kita melihat semakin banyak yang tidak tulus, semakin banyak yang punya mau di dalam pergaulan. Akhirnya kita melihat tawa yang palsu, canda yang palsu, omong-omong yang banyak kosongnya, dan pergaulan yang seringkali cuman sekedar bergaul. Jadi lebih baik waktu itu digunakan untuk sesuatu yang berguna, setidaknya untuk diri kita sendiri, daripada kita bergaul dalam sebuah pergaulan yang palsu. That's why ada istilah antisocial. Saudara, memang ada karakteristik orang introvert dan extrovert. Kalau yang extrovert itu mereka suka bergaul, dan yang introvert itu lebih tertutup. Saya salah satu orang yang introvert. Saya kalau ditempatkan di satu kerumunan yang saya tidak kenal, saya akan lebih cenderung memilih untuk diam, saudara. Tetapi kalau sudah kenal, mungkin saya baru bisa ngomong karena saya orang yang introvert. Tetapi antisocial bukan cuma untuk orang yang introvert, dan hari-hari ini banyak yang extrovert pun menjadi antisocial. Karena apa? Karena itu tadi, mereka lelah dengan pergaulan yang palsu. Di dalam Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan demikian: lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita lihat Yudas Iskariot, dia mencium dan lalu dia mengkhianati. Saudara, kita sudah diingatkan sejak zaman dulu bahwa kepalsuan atau kemunafikan itu ada dan terjadi dalam setiap pergaulan. Memang ada perbedaan dan karakteristik setiap orang. Ada yang suka bergaul, ada yang nggak suka bergaul. Tetapi hari-hari ini saya lihat yang tadinya orang suka bergaul, jadi sekarang menjaga diri dan lebih tidak segaul dulu. Kecuali memang orang yang narsistik dan yang super sanguin dan super ekstrovert, dia tidak bisa menahan dirinya. Dia lebih baik punya banyak teman, sekalipun itu palsu nggak apa-apa, yang penting pergaulannya luas. Dan itu jujur bukan buat saya. Saudara, di era ini, di era sosial media, kita lihat orang lebih mementingkan followers dan likes. Yang penting followernya banyak-banyakan follower. Akhirnya mereka mengekspos konten-konten yang tidak bertanggung jawab hanya demi follower dan likes. Ironinya, seringkali followers mereka dan likes yang mereka dapatkan itu palsu juga. Mungkin dari akun robot, mungkin dari akun-akun yang jualan, mungkin dari orang-orang yang tidak mengenal mereka sama sekali. Atau ada orang-orang tipe di sosial media itu kalau dia buka, dia like-in semuanya. Nah, orang-orang seperti itu, like itu tidak kita butuhkan, bukan? Kalau kita berharap kalau orang nge-like posting kita adalah orang-orang yang benar-benar like postingan kita, kan begitu? Itu yang asli. Tapi hari ini kita bisa lihat berapa banyak dari yang asli. Nggak banyak. Bukan artinya pertemanan dan network itu tidak penting. Penting. Sudah ada dikatakan network itu lebih penting dari net worth. Pergaulan lebih penting dari jumlah harta kita. Karena harta kita habis, kalau pergaulan kita luas, kita bisa membangun lagi. Tapi kalau kita tidak punya pergaulan, harta kita habis, kita susah untuk bergerak. Benar. Tetapi bukan artinya kita bergaul secara sembarangan. Karena kalau kita bergaul secara sembarangan, saudara akan menjadi kecewa, depresi, frustasi, kepahitan sama orang, dan nggak sedikit yang akhirnya jadi gila, ya kan? Dan tertekan karena mungkin mengalami bullying, mengalami fitnah dan seterusnya. Hari-hari ini banyak kan akun-akun yang kurang kerjaan, yang ngefitnahin orang, yang ngurusin orang, ya kan? Nah, saudara, tapi jika tujuanmu hanya untuk mencari keuntungan dan dagang, nggak apa-apa. Ambil aja follower sebanyak-banyaknya, cari aja network sebesar-besarnya, karena secara probabilitas, kalau engkau semakin punya banyak network, saudara, pasti sedikit banyak ada yang nyangkut dan beli produk atau jasa yang kau tawarkan. Tetapi kalau kita mencari tujuannya untuk bersahabat, engkau nggak perlu banyaknya.
Tapi engkau perlu orang-orang yang memang benar-benar adalah orang-orang yang mengenal engkau, bergaul dengan engkau, dan benar-benar bisa saling diandalkan. Yang perlu adalah sincerity-nya atau ketulusannya. Tidak perlu untuk mencari likes, sebab sahabat asli akan menegur dengan keras. Tadi dikatakan sahabat yang benar, yang tulus akan menegur saudara dengan keras, nggak ngomong di belakang. Sahabat yang benar, mereka akan ngomong di depan saudara, bukan ngomong dengan tombol likes. Kita nggak butuh tombol like, saudara. Di akun sosial media saya ngeblok orang lebih banyak dari follower saya. Follower saya nggak banyak, cuma mungkin belasan ribu ya, atau puluhan ribu. Tapi saya blok jauh lebih banyak daripada itu. Kenapa? Karena saya nggak butuh haters. Saya nggak butuh orang-orang yang julid, orang-orang yang gila ngurusin hidup orang nggak kenal, tapi komen yang enggak, atau mungkin orang-orang yang kurang kerjaan begitu. Blok aja. So if you think I'm not good enough, just please unfriend and block me, or I will block you so I can live peacefully. Saudara, hari-hari ini kita lihat dunia semakin luas karena tidak terbatas oleh kehadiran kita. Kenapa? Hari-hari ini adalah zaman online, adalah zaman internet. Di semua orang bisa kenal, di semua negara orang bisa kenal tanpa harus kita hadir. Dan itu sangat bahaya kalau kita tidak menjaga pergaulan kita, karena jelas di firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Juga dikatakan kalau engkau bergaul dengan orang bebal, nasibmu akan menjadi malang. Buat saya lebih baik saya antisosial daripada saya menjadi sok sosial, atau mungkin hanya kepingin disebut menjadi sosialita. Kuatirnya nanti jadi sosialita, ya kan? Jadi sial, seperti firman Tuhan katakan, wah sial gua kenal sama lu. Nah, jaga seperti itu. Saya nggak suruh kita menutup diri, buka dirimu terhadap bergaulah, tetapi pilih pergaulanmu. Karena pergaulanmu akan menentukan masa depanmu. Kalau engkau bergaul dengan orang yang salah, masa depanmu akan tidak benar. Kalau engkau cuma ingin bergaul dengan banyak orang, maka masa depanmu nanti juga tidak akan menentu dan tidak akan spesifik. Saran saya, cari teman yang bisa mengerti engkau. Tidak perlu berusaha untuk membuat semua orang suka sama kita. That's nonsense. Nggak mungkin semua orang bisa suka sama kita, itu nggak mungkin. Jadi nggak perlu saudara take all effort untuk menyenangkan semua orang. Saudara, orang senang sama kita, baik, puji Tuhan, berarti cocok. Kalau orang nggak senang sama kita, berarti nggak cocok. Kalau nggak cocok, ya jangan bergaul. Ya kan, that's simple. Karena kita nggak mungkin bergaul dengan 6,5 billion manusia di muka bumi ini, kan? Pasti ada orang yang suka, ada orang yang gak suka. Tetapi menurut saya rumusnya gampang, saudara. Kalau dari 100 orang yang gak suka 10, itu normal, ya kan? Berarti bukan salah kita, ya dia aja yang aneh, ya kan? Tapi kalau dari 100 orang yang gak suka 90 orang, berarti engkau yang harus berubah. Jangan antisosial karena memang engkau aneh. Jangan antisosial karena sifatmu buruk. Jangan antisosial karena engkau tukang ngutang terus dikucilkan. Jangan. Kalau engkau antisosial artinya apa? Bukan berarti engkau gak bergaul, tetapi memilih pergaulan itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Ya, dan Tuhan memberkati, dan kita percaya bahwa Tuhan akan pertemukan dengan divine appointment, dengan orang-orang yang tepat pada kesempatan-kesempatan yang tepat, maka hidup kita akan sejalan dan sejalur dengan rencana Tuhan. God bless you all.